never get old. Talking about my generation, this is my generation, baby. Kalau saya bisa menghasilkan sebuah bilah. Bilah yang saya buat itu belum pernah dijual, tetapi saya selalu menggunakannya. Apabila saya berhasil membuat sebuah bilah seperti yang saya inginkan. Memang ini bukan karya saya. Ini bukan karya saya. Jadi ada master bilah Indonesia yang membuatkan saya khusus untuk saya ini. Tapi seperti ini, ada kebetulan saya nggak bawa. Itu apabila saya menghasilkan sebuah bilah yang sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan grip yang saya pegang, ke mutu dari ketajamannya, ketahanan tajamnya itu seperti yang saya harapkan, di saat proses pengerjaannya itu suatu kenikmatan dan kayaknya nggak bisa keganti. Begitu kita memegang satu buah pisau itu, saya merasakan keindahan gitu, keindahan dari bentuk, dari performanya gitu. Cedera pasti ya. Saya kira anak-anak pisau di tangannya pasti ada marking, kita sebutnya pasti marking. Tiap orang pasti ada, kebetulan saya juga ada satu ini, pasti ada gitu. Jadi hobi pisau pasti berhubungan dengan ketajaman dan pasti banyak kena goresan gitu. Apakah lagi ngasah atau lagi ngelap biasanya gitu kan. Kita keasikan ngobrol sambil ngelap, biasanya kena itu. Itu dukanya mungkin di situ gitu. Karena keasikan ngobrol sambil ngobrol jadi kena gitu. Kalau sukanya kita bisa bersosialisasi ya. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sama-sama menyukai pisau. Jadi kita ngobrol juga nyambung dan ya disitulah persaudaraannya lebih kuat saya kira. Suka dukanya kalau lagi kayak gitu sih ini di forum online itu kan ada aja kan yang kita sudah kasih pengertian gitu kan, kita sudah kasih ini visi kita ini loh, visi kita adalah menanamkan pisau adalah sebagai alat bantu bukan sebagai senjata. Tetapi ada aja orang yang masuk gitu masih menyebut ini senjata tajam saya, ini senjata saya, ini senjata saya. Berkali-kali kita kasih tahu jangan sebut senjata karena di sini tidak membahas sisi senjatanya, walaupun memang pisau bisa dijadikan senjata, tapi kita tidak bahas itu. Kita bahas yang lebih dalam dari itu, baik sisi metalurginya, desainnya, sainsnya atau budayanya sekaligus, teknik pembuatannya. Itu masih ada aja itu. Terus kedua, ada seller-seller atau orang-orang yang jualan yang nakal. Atau ada maker atau pembuat yang nggak memenuhi pesanan orang. Itu biasanya pengurus-pengurus kayak kita gitu, walaupun memang sebenarnya itu bukan tanggung jawab kita, karena itu kan media online, tapi biasanya pada ngadu. Wah, kalau sukanya kalau lagi kumpul, asik banget. Apalagi kan kita sering ngadain ada aja yang bikin gaw atau giveaway, diundi. Nah, kalau udah soal gaw ini pada teriak nih, woi gaw, daftar, ikut, kucok. Jadi cari satu orang udah umumin, saya mau giveaway ini, syaratnya ini. Ya udah, para posting di bawahnya, nanti rekap, undi, siapa yang menang, gratis dikirim begitu aja. Ya, terus kalau lagi kumpul-kumpul kayak gini, ya sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, tukeran ilmu gitu. Dan yang saya rasakan, saya sudah ikut beberapa komunitas, persaudaraan dan persahabatan yang paling kuat itu di kita. Ada dua sebenarnya. Yang pertama, kita bisa merangkul pandai-pandai lokal supaya walaupun ini kita masih kita jalankan dan sedang dalam proses. Tapi kedepannya kita ingin merangkul pandai-pandai lokal
supaya mereka bisa memproduksi bilah yang lebih bermutu. Otomatis mereka kehidupannya juga naik. Karena agak menjadikan kalau misalnya kita lihat di kampung-kampung Pandai, nggak jauh-jauh dari sini juga ada 2 kampung Pandai itu standar dasar sekali ke penghidupan mereka. Nah, kita mau kasih mereka pencerahan atau pengarahan gitu untuk supaya mereka bisa menghasilkan karya yang lebih berbobot, yang lebih berguna, yang lebih berkualitas supaya harganya naik, otomatis mereka juga lebih ikut naik juga gitu. Mereka juga bisa merasakan peningkatan kehidupan mereka. Kalau bisa pisau-pisau itu bisa go internasional seperti itu. Kita jangan kalah dengan pisau-pisau luar yang harganya puluhan juta, tapi dengan bilah golok cantik ini Indonesia juga bisa terkenal di dunia seperti itu. Kalau syaratnya yang pasti kan umumnya udah punya Facebook nih. Ya, gabung aja, kita cari aja Indonesian Blade grupnya. Indonesian Blade, apply di sana. Nanti kebetulan saya juga admin di sana, tinggal saya approve, saya lihat dulu profilnya. Kalau memang sudah di atas 18 tahun atau masih pelajar tapi diawasi oleh orang tua, boleh. Nanti saya approve, saya setujui, nanti masuk. Nah, itu baru jadi member di Facebook, belum member terdaftar. Setelah itu nanti tinggal kirim data lengkap ke ketua chapternya masing-masing. Misalkan di Jakarta berarti kirim ke saya. Jadi kan Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang dan Banten kirimnya ke saya, datanya via email, kirim, nanti saya rekap. Nanti per 3 bulan akan ada penomoran anggota.